Kembali lagi pemirsa PJTV di rumah masih berbicara mengenai Kila Food nih, ngobrol-ngobrol lagi bersama ownernya Teh Apina. Nih bisa dong dijelasin ya kalau misalkan pesan-pesan Teteh untuk pemula yang akan berkecimpung di bisnis kuliner seperti apa? Kalau menurut aku ya buat usaha itu mulai aja dulu lah, jangan banyak mikir dulu gitu loh. Karena maksudnya dengan kita memulai kita tahu nih arah usaha kita mau dibawa kemana, nanti kelihatan lah gitu. Jangan kayak kadang sekarang tuh orang-orang mau usaha tuh udah ragu dan banyak mikir gitu loh. Ini gimana gitu. Padahal kita bisa usaha tuh kepada orang-orang terdekat dulu gitu loh. Jualan kecil-kecilan dulu ke orang-orang terdekat dulu. Mungkin ketika udah itu terbangun, udah rasa udah oke menurut mereka, kita baru bisa lebih menseriuskan gitu loh. Jadi dari hal terkecil dulu ya Teh ya. Kadang sekarang kayak aku lihat orang-orang mau usaha tuh udah riweuh mikirin packaging gitu, riweuh mikirin yang menurut aku itu bukan hal yang utama gitu. Target pasarnya dulu deh ya. Iya, kan kadang kita nyari pembeli dulu yang susah gitu kan. Maksudnya udah pembeli ada nih, kita rasa kualitas produk kita bagus nih, ya udah gitu kan. Yang lainnya ngikutin. Iya, nanti bertahap gitu. Nanti diperbaiki dari segi packaging, diperbaiki yang lain-lainnya gitu. Nah, kalau segi packagingnya dari Kila Food, ini Teteh terinspirasi dari apa nih? Nah, biasanya kalau Kila Food itu suka nyari referensinya di Pinterest. Nah, nanti kayak kita ketemu nih kayak biasanya brand-brand luar ya. Iya. Terus kita diskusiin sama tim desain segala macam buat versi kitanya gitu. Tapi emang kita kalau nyari inspirasi nggak yang plek-ketiplek gitu loh. Iya, harus ada bedanya. Iya, mungkin kayak dari segi warnanya kayak yang ini desainnya ini gini gitu loh. Jadi dicampur-campur. Kadang soalnya sekarang banyak banget aku lihat di toko oleh-oleh juga yang plek-ketiplek sama Kila Food malah. Cuma namanya yang beda. Iya, malah kayak pernah kayak di Shopee juga itu atas bawah tuh atasnya Kila Food, bawahnya tuh brand orang gitu kayak. Padahal ya maksud aku ya boleh terinspirasi tapi harus punya identitas sendiri gitu ya. Betul, jangan mirip banget lah ya, bener. harus punya identitas sendiri, betul kata Teteh ini. Nih untuk dampak positif nih bagi pelaku UMKM untuk di daerah sekitar seperti apa? Apakah Teteh memperkerjakan tetangga kah atau saudara atau seperti apa dalam lingkungan dekat-dekat rumah Teteh? Nah kebetulan sendiri? Kan kayak awalnya Kila Food tuh di rumah ya. Rumahan. Terus kayak alhamdulillah pas udah ada biayanya untuk punya sendiri, kita dibangun di sini di Bandung ini, terus ya alhamdulillah semua pekerjaannya dari warga sekitar. Dari warga sekitar. Ya. Jadi dampak positifnya banyak ya untuk warga sekitar. Daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas, nggak ada kerjaan di rumah, Teteh tarikin tuh jadi pegawai. Yang sekarang ada 100 lebih. Iya, alhamdulillah. 100 lebih pegawai. Campur dong, cewek cowok ada? Iya, campur. Bagian promosinya ada. Bagian packingnya ada, masaknya? Ada juga. Untuk ciri khas Kila Food nih, pasti Teteh punya resep rahasia ya. Apakah Teteh sendiri yang khusus Teteh tahu nih apa bisa dibagi-bagi ke pegawai? Nah, kalau untuk resep karena kita ada SOP ya, karyawan bagian tertentunya dia udah tahu resepnya. Jadi tidak rahasia ya, hanya tidak beberapa orang. Iya. Tidak rahasia banget. Rezeki nggak akan ketukar ya Teh. Betul. Tapi kadang biasanya apa sih, meskipun ini beda tangan ya beda rasa juga ya kadang. Iya. Mungkin kayak meskipun resepnya sama, pasti kalau orang lain bikin beda juga sih. Pasti. Ya. Apalagi kalau misalkan diracik sama tangan ownernya, beda loh. Ya meskipun enggak sih. Enggak sih ya. Kalau owner di belakang layar aja. Iya, mikirin yang buat jangka panjangnya aja. Betul. Dan mikirin permodalan pasti. Betul, ya. Seperti itu. Nih, untuk sekarang apa sih Teh pengaruh di situasi politik ya di negara kita ini terhadap Kila Food, ada nggak sih dampaknya? Kalau untuk Kila Food sih sejauh ini menurut saya nggak ada lah ya, alhamdulillah ya. Karena mungkin kayak kita masih skala UMKM ya, mungkin kalau untuk perusahaan besar mungkin ada dampaknya. Betul. Ya paling kalau yang kerasa dampaknya itu kalau udah harga-harga bahan baku naik saja. Nah itu pasti. Karena kita juga nggak bisa naikin harga ke customer juga gitu kalau gitu kan. Karena nggak enak lah. Kadang customer juga suka ada yang sensitif harga gitu ya. Betul, ini tiba-tiba naik meskipun kita naikin cuma sedikit gitu. Mereka pada ngeh gitu. Iya pada ngeh ya. Apalagi kalau ibu-ibu ya, sedikit pun pasti ngeh. Iya, apalagi sekarang katanya kan cabai naik. Iya, itu sih. Tapi tetap kan ya. Tetap di Kila Food mah nggak dikurangin bumbunya.
Ya batina we ngai pisan. Iya, nggak apa-apa, tapi kan udah keluar banyak, Jadi ya. kita lebih ini Alhamdulillah. buat quantity aja lah gitu. Satu hari keluar berapa ratus mungkin Kilafood ini? Ribu teh. Oh ribu, oh saya salah pemirsa ya, bukan ratus lagi, ribu. Satu hari berapa ribu? Aduh berapa ribu ya, soalnya kita produksinya sampai malam sih. Sampai malam. Ada 2 shift gitu. Oh 2 shift. Iya. Oh 2 shift loh pemirsa di rumah Iya, ya. alhamdulillah. Yang bikin seblak aja bisa 2 shift nih ya. 2.000, 3.000? Lebih saya salah lagi pemirsa di rumah ya. Lebih dari 3.000. Oke, alhamdulillah. Lebih dari 5.000 kayaknya. Ada 5.000 ya kurang Lebih lebih sehari loh itu. Iya. Sehari dikali sebulan, kali sudah berapa tahun sekarang? Alhamdulillah. Jangan gitu teh, bisa apa aja. Oke, tapi alhamdulillah sudah banyak ya. Agak-agak ngeri-ngeri sedap di tetehnya nih. Boleh dong motivasi dari teteh untuk terus berinovasi dalam dunia kuliner ini seperti apa? Inovasinya kalau aku pribadi sih ya, kalau untuk sekarang belum banyak banget inovasi ya, karena maksudnya kita lebih mengutamakan dulu kualitas yang ada. Karena yang sekarang juga, masya Allah ya, udah gitu, udah. Tapi kayak sekarang kita yang terbaru itu inovasinya yang cup ini lebih untuk mempermudah orang-orang gitu loh. Misalnya kayak dia lagi traveling gitu. Oke, jadi mudah dibawa-bawa ya. Iya, jadi kayak ketika traveling atau lagi gak sempat masak gitu loh. Di jalan mungkin perjalanan. Kayak kita berinovasi seperti itu, dan ya sekarang juga alhamdulillah udah banyak yang ngikutin juga sih. Oke. Mungkin mereka terinspirasi. Betul, ya. pasti lah ya Alhamdulillah. ada. Kalau di dunia bisnis pasti ada aja yang seperti itu. Alhamdulillah dia kan menginspirasi orang lain ya. Betul. Pahala juga bagi Iya, kita ya Teh amin, ya ya. Allah. Oke. Oh jadi yang terbaru ini yang modelan cup ya? Iya. Oh, Yang cup. walaupun di awal-awal belum terpikir ada yang cup, Belum karena sih. yang di packaging yang belakang ini itu untuk misalkan di rumah, Iya, ya. Nah, dimasak oke. gitu. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah nih mau bepergian jauh, misalkan keluar kota atau mungkin keluar negeri, pengen bawa Kilafood tenang, Iya. aman, ada yang porsi cupnya. Iya. Oke, tinggal seduh ya Teh. Iya, pakai air panas doang. Oke, pakai air panas doang. Kurang lebih berapa menit? 3-5 menit. Nggak lama. Kalau yang ya. batagor 3 juga udah matang, kalau seblak mungkin 3-5 menit lah. Semuanya adakah yang di cup variannya? Enggak, variannya cuma batagor kuah sama seblak cup aja. Oh. Sebenarnya udah banyak ide-ide ya Teh, cuma di Betul. lapangan ini hektik terus ya, jadi kita takut juga gitu loh buat nambah varian. Betul, yang ada aja deh Iya, jalanin dulu. iya, Karena gitu. yang ada aja ini udah 40 varian, agak sedikit keteteran di Iya, dapur betul. ya. Oke. Untuk pemerintahan sendiri nih Teh ya, aku mau ngomongin tentang pemerintahannya nih. Khususnya di bidang KUKM ini, apakah Teteh dibantu permodalan misal, atau dibantu link-link keluar, atau seperti apa? Kalau untuk permodalan sih enggak ya, kalau secara langsung dana, tapi alhamdulillahnya kita dapat support dari segi misalnya mau sertifikasi gitu, itu ada supportnya. Kayak kemarin juga kita sempat ini sertifikasi HACCP, jadi standar internasional. Betul. Buat di pabriknya gitu ya. Itu kalau daftar sendiri bisa puluhan juta, tapi karena dari dinas alhamdulillah jadi gratis gitu. Alhamdulillah. Terus mungkin kayak tadi kayak pameran-pameran gitu, yang kayak expo juga waktu itu, sampai kita maksudnya pasar internasional juga kebuka gitu, alhamdulillah. Betul. Link-linknya Iya, ya. lebih difasilitasi aja sih alhamdulillah. Kayak sekarang di sini gitu. Betul, alhamdulillah. promosinya lebih-lebih lagi di Iya, sini. Jadi alhamdulillah. orang-orang yang tadinya nggak tahu bisa lebih tahu. Ya mungkin kan sebab kalau dana langsung mungkin sekian tuh kurang ya, tapi kan kalau dari segi channel gitu itu lebih bermanfaat banget kan gitu. Melebihi dana Iya. uang ya itu. Ya tapi kalau mau didanain uang juga nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa ya. Lantas. Mohon izin pemerintahan, mohon izin katanya begitu ya. Oke. Tapi Kilafood ini sudah banyak sekali mengikuti pameran-pameran dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Satu hari selama pameran habis berapa banyak dibanding di rumah? Tapi gedean online sih pameran. Kita lebih ini buat branding aja sih sebenarnya gitu. Jadi Kalau tetap ya. tetap Nomor satu tetap di online. online dan penjualan. sekarang retail lah gitu. Betul, betul, Kalau di betul. pameran kalau buat penjualan nggak begitu ini sih sebenarnya. Ya tapi alhamdulillah yang nggak jadi rugi banget gitu. Betul. Jadi Teteh bisa jalan dua nih. Iya. Online iya, pamerannya iya, Iya, belum buat lagi branding lah ya. Betul. Oke. Gitu. Pemirsa PJTV jangan kemana-mana. Kita masih ada satu segmen terakhir ngobrol-ngobrol bersama owner dari Kilafood. Nanti kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini.